Sekarang kita beralih ke alam eterik tingkat keempat. Nah, untuk alam eterik tingkat keempat ini tidak ada makhluk atau misalnya makhluk yang memang asli di sana, karena di sana pemandangannya lebih lebih apa istilahnya, lebih seperti padang gurun atau padang pasir semacam itu ya. Dan di sana terdapat banyak sekali portal-portal atau gerbang-gerbang yang akan membawa misalkan orang yang sudah meninggal, roh orang mati ini menuju alam kematian. Karena itu alam eterik tingkat keempat ini disebut sebagai purgatori atau alam pengadilan ya. Jadi di alam ini hanya bisa dimasuki oleh orang yang sudah meninggal. Jadi adalah roh-roh orang mati. Roh-roh orang mati ini akan uh, dipertemukan dengan entitas-entitas yang memang bertanggung jawab untuk menangani roh-roh orang mati ini, membantu mereka untuk memilih alam kematian mana yang sesuai untuk mereka. Nah, di sini ada banyak sekali gerbang, ada banyak sekali portal yang akan mengarahkan roh orang mati ini menuju alam kematian. Mungkin Hades, mungkin Soul, mungkin Yamalok, mungkin juga apa lagi ya? Irkala, Duat dan semacamnya. Ada banyak sekali ya. Makhluk-makhluk di sini bisa saja jin, bisa saja demon ya. Tapi tentu saja mereka adalah memiliki kecerdasan, tentu saja memiliki kecerdasan bervariasi antara kecerdasan awal, kecerdasan hingga kecerdasan menengah ataupun kecerdasan yang advance atau atas ya. Karena mereka di sini istilahnya pegawai negeri sipilnya ya. Kalau disamakan dengan kehidupan manusia, mereka ini seperti pegawai negeri sipil atau PNS ya. Karena mereka bekerja di bawah pemerintahan dewa-dewi atau demon yang lebih tinggi. Jadi kalau kita makhluk yang masih hidup, meskipun kita melakukan astral projection ke sana, tentunya kita tidak memiliki banyak akses karena di situ hanya khusus untuk orang yang sudah meninggal ya. Mungkin kita akan dihentikan dan hanya bisa melihat atau mengawasi dari jarak tertentu ya. Yang berikutnya adalah alam kematian. Ya, alam kematian ini adanya di dalam portal-portal yang ada di alam eterik tingkat keempat tadi. Kalau kita, misalkan kita adalah roh orang mati, kemudian kita masuk uh, ke portal atau gerbang alam kematian tertentu ya. Bisa sebut saja mungkin Yamalok tadi ya. Atau kalau kita masuk ke Yamalok berarti di situ kita masuk ke domainnya atau daerah kekuasaan dari Dewa Yama, alam kematian Dewa Yama. Atau mungkin kalau kita masuk ke Duat, Duat ya. Berarti kita masuk ke domain atau alam daerah kekuasaan dari Anubis, Anput, Osiris dan Imentit, kemudian juga Hathor bisa juga Mafdet dan lain-lainnya. Di sana ketika roh orang mati ini masuk ke alam kematian, di sana mereka akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan apa yang telah mereka jalani dalam hidup ya. Kalau mereka selama hidup mereka baik, mereka akan mendapatkan kebaikan juga, ditempatkan dikelompokkan berdasarkan ini apa? Jiwa, kekeluargaan jiwa. Jadi mereka akan ditempatkan dengan keluarga jiwa mereka, soulmate mereka dan semacam itu dengan jiwa-jiwa yang sama dengan mereka. Nah, kehidupan orang-orang di alam kematian ini dibagi menjadi dua hierarki ya. Ada kelas atas dan kelas bawah. Nah, mereka yang menuju kelas atas ini adalah orang-orang atau roh-roh orang mati yang memang selama hidupnya memang melakukan banyak kebaikan ya. Jadi mereka dipertemukan dengan eh, keluarga jiwa mereka, dipertemukan dengan soulmate-soulmate mereka, dijadikan satu dengan jiwa-jiwa yang satu frekuensi atau satu vibrasi. Jadi mereka akan mendapatkan perlakuan yang istimewa seperti katakanlah kalau kita menginap di sebuah hotel kita akan mendapatkan pelayanan yang bagus ya seperti itu mereka yang tinggal di kelas atas, alam kematian kelas atas. Sedangkan sebaliknya untuk mereka yang terlahir di alam kematian kelas bawah, mereka juga akan mendapatkan uh, kehidupan di alam kematian sesuai dengan apa yang sudah mereka perbuat selama di kehidupan sebagai manusia ya. Dan mereka pasti juga akan kalau mereka melakukan kejahatan misalnya, mereka juga akan uh, menerima atau mendapatkan
istilahnya karma, bisa dibilang karma atau pembalasan dari apa yang sudah mereka tanam di kehidupan selama hidup menjadi manusia ya. Jadi itu ya, tadi intinya ada kelas bawah dan kelas atas. Tidak ada yang namanya surga ataupun neraka. Jadi di alam itu, di alam kematian tersebut hanya ada kelas atas, ya. Sebut saja mungkin bangsawan lah, bangsawan, menjadi terlahir sebagai bangsawan. Kemudian yang kelas bawah terlahir sebagai orang biasa, orang buruh ya. Mereka akan bekerja kalau mereka bekerja misalnya, mereka akan bekerja sebagai buruh di sana. Jadi kehidupan di sana kelas atas cenderung lebih damai, lebih bahagia, penuh dengan kenikmatan. Mungkin itu juga mereka yang tinggal di alam kematian kelas atas cenderung alam atas ini diidentikan dengan surga, kemudian yang bawah diidentikan dengan neraka. Padahal tidak sama sekali, bukan seperti itu, karena kelas atas maupun kelas bawah ini bukan alam yang paten atau alam yang tetap seperti itu, surga neraka semacam itu. Bukan seperti itu, karena alam ini ditentukan berdasarkan tingkat vibrasi atau kesadaran dari jiwa. Nah, mereka yang sudah bisa menerima kematian, berdamai dengan diri, terbebas dari kemelekatan, tentu saja akan mengarah ke alam atas, menjadi bangsawan di alam kematian ya. Artinya mereka satu frekuensi atau satu vibrasi dengan kebahagiaan, sukacita, kedamaian, kebebasan, dan semacam itu. Sedangkan mereka yang masih memiliki kemelekatan, hasrat, keinginan yang belum tercapai, atau urusan yang belum terselesaikan, mereka akan untuk mereka juga yang memiliki kebencian, dendam, kekecewaan, mereka akan mengarah ke alam kematian bawah, tingkat bawah, atau terlahir sebagai warga kelas bawah, istilahnya seperti itu ya. Sekali lagi, di alam kematian itu tidak ada yang namanya surga ataupun neraka. Hanya ada tingkatan yang didasarkan pada tingkat vibrasi dan juga frekuensi. Oke, beralih ke alam eterik yang berikutnya. Berarti alam eterik yang ke-6 ya, karena yang kelima adalah alam kematian. Alam eterik tingkat ke-6 ini adalah alam eterik yang dihuni oleh makhluk-makhluk dengan kecerdasan tinggi dan juga kecerdasan menengah dan juga kesadaran tingkat menengah juga ya. Tadi kesadaran menengah, kecerdasan juga menengah. Mereka di sini juga memiliki hierarki, memiliki kerajaan, memiliki sistem hukum, memiliki penguasa-penguasanya, memiliki pekerjaannya, ada juga rakyatnya. Nah, makhluk-makhluk yang tinggal di sini contohnya ya. Elemental yang sudah menjadi penguasa, berarti penguasa-penguasa elemental, Lord and Lady atau King and Queen of the Elemental Spirit. Kemudian ada middle class demon ya, demon kelas menengah. Kemudian dewa-dewi alam bawah kelas menengah atau spirit-spirit lain yang kelas menengah ya, istilahnya seperti itu. Kemudian ada juga beberapa dark angel atau malaikat gelap, bukan fallen angel ya, malaikat gelap. Jadi malaikat gelap, lesser dark angel. Jadi malaikat gelap yang lebih rendah. Jadi malaikat gelap yang kecil-kecil karena memang tugasnya berada di bawah. Di alam bawah, eterik bagian bawah, jadi disebutnya lebih ke dark angel, lesser dark angel ya. Kemudian juga di sini dihuni bangsa naga, atau kalau dalam mitologi India ya, kita akan melihat atau kita akan membaca banyak kisah tentang naga ya, seperti Vasuki, Taksaka, dan juga klan-klan naga lainnya. Nah, di alam ini juga dihuni makhluk-makhluk lain selain naga, ada juga makhluk-makhluk mitologis lainnya yang memang lebih tinggi vibrasinya ya, lebih tinggi juga kecerdasannya. Dan mereka di sini perannya selain menjadi pembatas antara dunia kematian ya, di alam eterik tingkat kelima dengan alam eterik yang terakhir nanti ya, mereka sebagai pembatas. Jadi untuk berjaga-jaga kalau ada penyusup dari alam eterik yang terakhir nanti ya, atau dari yang sebelumnya. Jadi mereka menjadi perantara. Kemudian juga mereka berperan sebagai penjaga alam. Jadi mereka sebagai guardian spirit, tapi bukan menjaga manusia lagi, tapi menjaga alam, entah itu gunung, hutan, lautan. Nah, contoh makhluk mitologis yang menjaga alam dari alam ini ya,
kita bisa melihat kalau kita pergi ke Kalimantan, ada yang namanya makhluk bernama lembuswana ya. Makhluk seperti gajah tapi bersayap, kemudian juga berekor seperti buaya, bersisik juga, bertanduk seperti naga, semacam itu ya. Kalian bisa melihatnya di internet. Nah, makhluk lembuswana ini, makhluk-makhluk seperti ini tinggal di alam eterik tingkat ke-6. Nah, di sana ya. Untuk masuk ke sini, tidak harus melewati alam kematian atau etheric ring tingkat kelima. Karena kita bisa ada yang namanya jalan pintas ya. Jadi kalau kita sudah sampai di alam etheric tingkat ke 3, kita bisa mencari yang namanya celah. Ada jalan pintas untuk menuju alam etheric tingkat ke-6 ini ya. Nah, sekarang kita sampai ke penghujung alam etheric bawah, lower etheric realm, alam etheric bawah tingkat ke-7. Di alam ini adalah alamnya para bangsawan demon dan juga alamnya asura, bisa dibilang seperti itu ya. Di beberapa demon bangsawan atau demon-demon kelas menengah tapi yang bangsawan, dan juga demon-demon yang kelas tinggi tapi belum sampai archdemon ya. Nah, di sini mungkin bisa disebut sebagai demonic realm atau alamnya demon. Jadi sudah tingkat bahayanya lebih besar. Jadi kalau kita melakukan astral projection dan ingin menuju ke demonic realm ini, sangat-sangat tidak disarankan kalau kalian tidak memiliki pendampingan khusus, tidak memiliki guardian spirit, tidak memiliki familiar spirit, atau tidak memiliki perlindungan dari demon tertentu atau dewa-dewi tertentu. Karena yang menuju alam ini pasti tujuannya mereka harus jelas ya, tujuan mereka harus jelas, bukan hanya untuk penasaran atau cuma gaya-gayaan lihat-lihat aja. Kesana kalau kita ke demonic realm ini harus dengan tujuan yang lebih besar. Misalkan untuk inisiasi, untuk mengakses kekuatan, misalnya mengakses sumber energi atau mengakses pengetahuan rahasia misalnya ya, seperti itu. Dan di sini juga bentuknya sudah kerajaan-kerajaan besar, pemerintahan yang lebih besar. Dan untuk manusia-manusia yang melakukan perjanjian atau melakukan kontrak kerjasama dan mereka gagal mengikuti kontrak atau gagal memenuhi kontrak yang sudah ada, mereka biasanya akan, setelah mereka mati, mereka tidak ke alam kematian, tapi langsung diseret ke alam demonik ya, ke demonic realm ini. Dan di sana mereka bisa terlahir sebagai demon atau terlahir sebagai hewan ternak atau sumber makanan dari demon-demon ini nanti. Nah, itu tadi pembahasan tentang tingkatan-tingkatan etheric realm bawah ya. Kita lanjut nanti di pembahasan berikutnya untuk etheric realm tingkat atas. Terima kasih sudah mendengarkan.